Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Mujib Jaffa, saya dari Universitas Sultan Atipitayasa, Yasa, program studi ilmu kelautan dengan NIM 4445214. Nah, di sini saya mempunyai tugas yaitu memaparkan bisnis model Canva. Nah, jadi bisnis model Canva itu ditemukan atau diciptakan oleh entrepreneur yang bernama Alexander yang berasal dari Swiss pada tahun 2005. Nah, bisnis model Canva ini adalah salah satu rangka yang dimana rangka rangka tersebut rangka visual yang dapat dipahami oleh orang-orang awam dan memiliki kelebihan yaitu salah satu contohnya dia bisa mengurangi halaman. Mengurangi halaman maksudnya apa sih? Nah, maksudnya karena dia memiliki rangka yang begitu mudah dilihat dan memiliki struktur-struktur yang mudah dipahami, dia tidak memerlukan halaman yang banyak karena hanya sebuah rangka kecil pada suatu tabel. Nah, langsung saja kita masuk ke bisnis model Canva. Nah, di sini ada sembilan struktur, yaitu yang pertama key partnership. Nah, key partnership adalah hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis. Nah, hubungannya itu apa saja sih? Misalkan kalian bisa berhubungan dengan dropship atau reseller yang dapat menunjang bisnis kalian. Jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk menjual barang produk kalian sendiri. Kalian bisa mengandalkan, bukan bisa mengandalkan sih, lebih tepatnya menyampingkan reseller yang dimana reseller tersebut kan bisa apa sih membantu kalian dalam memasarkan produknya. Selanjutnya ada key activities. Nah, key activities ini adalah aktivitas utama kalian dalam dalam produk kalian. Salah satu contohnya kalian mendalami produk penjualan sepatu. Nah, aktivitas utama apa sih? Menjual produk sepatu yang berkualitas. Itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya adalah key resource. Nah, key resource adalah sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya yang dibutuhkan ini kalian tuh bisa bermitra dengan PT apapun. Salah satunya misalnya dengan kalian menjual produk PT sepatu, menjual produk sepatu, kalian bisa bermitra atau berhubungan dengan PT yang dimana dia bisa menghasilkan bahan utama. Ya, salah satu contoh kalian membutuhkan tali sepatu. Nah, kalian kan bisa bermitra dengan PT-PT yang bisa menghasilkan bahan utama seperti ya serat-seratnya lah, begitu dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah value proposition. Nah, value proposition adalah nilai 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 lebih dari produk kalian atau kalau saya bisa menyebutnya nilai banding dari produk-produk lain karena kan pada saat kalian berbisnis kan kalian tuh pasti memiliki banyak kompetitor yang pastinya memiliki kualitas-kualitas yang baik. Nah, maka dari itu kalian harus mempunyai value tersebut. Nah, misalnya value dari produk produk kalian itu produk sepatu memiliki kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah. Nah, itu salah satu contohnya dan bisa lagi kalian eh jalan sepatu itu mempunyai plat karbon yang dimana bisa memudahkan para pelari dalam berlari. Tuh. Nah, selanjutnya ada customer relationship-nya. Bagaimana membangun hubungan dengan konsumen. Nah, kan saya sebutkan tadi bahwasanya kalian harus mempunyai value dalam menjual produk kalian. Nah, customer relationship juga sangat penting. Karena kenapa? Karena ketika kalian menjual, kalian harus mempunyai hubungan yang baik dengan customer. Karena customer itu bisa diibaratkan adalah raja, tetapi yang dewanya adalah kita sendiri sebagai owner dari produk tersebut. Nah, tapi untuk menyampingkan itu, terlepas dari itu, kalian juga kita juga harus bisa berhubungan atau mempunyai hubungan yang baik. Karena kenapa? Karena para customer itu ingin loh dijadikan raja atau diperhatikan dalam menjual produk kalian gitu. Selanjutnya adalah channels. Nah, channels itu sarana menyampaikan produk. Maaf di sini tidak memaparkan. Mungkin saya sudah membaca buku sini. Saya memegang buku. Nah, sarana untuk menyampaikan produk. Nah, sarana untuk menyampaikan produk itu bagaimana sih, teman-teman? Nah, kalian bisa menggunakan media sosial. Nah, misalnya kalian bisa melihat TikTok dengan konten-konten kreatif kalian, atau konten yang menarik, atau mengedukasi, atau kalian menggunakan konten Instagram yang dimana memiliki keestetikan, yang menunjukkan nilai-nilai lebih dari nilai-nilai lebih dari produk kalian. Selanjutnya customer segment. Nah, kalian karena kalian menjual produk produk baru sepatu atau produk sepatu running, kalian harus menentukan target. Misalkan target dari penjualan produk sepatu tersebut dari umur 12 tahun sampai 35 tahun gitu teman-teman. Atau
dengan eh, tujuan kalian orang yang hobi berlari karena sepatu ini memiliki kualitas yang baik dan memiliki plat karbon yang memudahkan para pelari. Nah, selanjutnya cost struktur. Nah, struktur ini biasanya diisi oleh biaya operasional atau fixed cost atau variable cost, yang dimana ya apa saja yang bisa kalian keluarkan. Selanjutnya ada revenue stream, memperoleh laba atau pendapatan yang kalian bisa memaparkan dalam BMC ini. Nah, bisa kalian lihat kan di BMC ini eh, apa sih namanya memiliki struktur yang pas dan bisa mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, di sini saya akan memaparkan juga bisa dibilang rangkaiannya lah ya, tapi bisa kalian ubah-ubah sendiri. Nah, yang pertama itu value proposition. Kenapa sih yang pertama? Karena value proposition itu adalah nilai yang lebih dalam kalian berwirausaha. Nah, kalian bisa melihat yang pertama value proposition, yang kedua customer segment, yang ketiga revenue relation dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu contoh yang saya buat. Mungkin kalian bisa memberi tanggapan di komentar ataupun memberikan sanggahan yang dimana mungkin wah ini salah karena saya juga sendiri adalah mahasiswa baru dan saya memiliki banyak kesalahan karena saya juga manusia yang terus terus belajar. Nah, di sini saya memberi contoh, misalnya kayak partnership dari penjualan Taiti. Nah, berhubung saya juga menjual Taiti, ya kalian bisa eh, kalian bisa memfollow Instagram S. Itu yang punya adalah tim saya. Nah, yang pertama kayak partnership dari Taiti tersebut. Dia bermitra dengan micro influencer yang dimana influencer mempunyai kreativitas dan juga mempunyai followers yang lebih. Nah, saya bisa bermitra lah dengan dia. Itu dropshipper. Ya, dropshipper juga memiliki dropshipper dan affiliate marketing juga kita tidak perlu capek-capek menjualkan produk kita karena ada dropshipper dan affiliate marketing. Nah, selanjutnya key activities. Nah, dari key activities ini aktivitas utama dari penjualan produk Taiti adalah menjual Taiti dan mempertahankan citra rasa manis. Kenapa sih diberikan atau ditaruh mempertahankan citra manis? Karena aktivitas utama kita adalah mempertahankan. Malah kita bisa mengembangkan citra rasa kita. Dan Tahiti ini cenderung lebih ke citra rasa yang manis. Selanjutnya ada key resource. Nah, key resource yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah eh, kerjasama atau sumber sumber bahan baku yang utama. Nah, karena saya menjual produk teh, saya bermitra dengan petani teh yang dimana petani tersebut pasti dia menghasilkan produk produk ataupun teh terbaik. Karena saya mungkin langsung ke Bandung dan lain sebagainya yang dimana mau yang memproduksi teh. Saja PT Botol Indah ini salah satu contoh ya, ini satu contoh. Nah, PT Botol Indah ini ya, saya membutuhkan botol karena di TIT saya menggunakan botol 200 mili. Dan perlu diingat bahwasanya saya produk TIT ini hanya berjalan kecil saja dan ini masih bersifat UMKM. Dan ini sebagai salah satu contoh saja ya. Nah, selanjutnya ada pro value. Value-nya TIT memiliki rasa yang citra yang manis dan memiliki standar penyajian yang berkualitas tanpa bahan pengawet. Nah, ini bisa dimasukkan value proposition karena memiliki nilai lebih dari kompetitor-kompetitor lainnya. Selanjutnya ada customer relasi. Nah, ya bisa kita kita ya bagaimana menyajikan atau memperkenalkan produk kita yaitu menggunakan konten TikTok yang kreatif, konten Instagram yang estetik, dan konten YouTube yang mengedukasi. Selanjutnya ada channel. Channelsnya ya kalian juga sebenarnya kayak sama saja. Bukan dibilang sama saja, tapi oh iya maaf, Ralat, bahwasanya customer relasi itu hubungan antar konsumen, maaf ya. Jadi hubungan antar konsumen kenapa sih menggunakan konten TikTok atau Instagram ya karena tersebut kita bisa melihat tanggapan-tanggapan dari netizen atau dari para penonton sehingga kita bisa mengembangkan value value apa sih mengembangkan value kita dan juga kita juga bisa mengevaluasi bahwasanya kalau kita ada yang salah karena itu juga salah satu menjalin hubungan yang baik karena untuk mempertahankan kualitas dari produk kita. Nah, selanjutnya channel yaitu penyampaian produk yang menggunakan media sosial dan e-commerce. Selanjutnya ada customer segment. Kayak tadi saya sebutkan adalah customer segment adalah eh, tujuan pokok bukan tujuan pokok ya kayak sasaran utama dari produk kalian itu apa sih dari apa nah pertama saya dari segala usia
Saya pecinta rasa yang khas dan manis dan pengguna aktif media sosial karena saya menggunakan sarana pemberian pemaparan produk dari media sosial. Nah, selanjutnya ke struktur. Biaya bahan bakunya 7 juta, biaya sewanya 150, dan gaji karyawan 8 juta. Ini sebagai contoh ya, teman. Nah, selanjutnya ada revenue stream, yaitu kayak modal, kayak memperoleh pendapatan atau laba. Selanjutnya modal modal tabungan pribadi, modal dari tabungan pribadi dan pendapatan pendapatan utama dari penjual teh itu yaitu 1.200 per botol. Ya mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah tindakan atau salah kata yang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya manusia biasa. Agak